Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila Syekh Abdul Qadir ya Syekh Allah wa nasihat sahibul وإلى حضرة الشيخ النووي البنتاني وإلى حضرة جميع مؤسسين نهضة العلماء تحية منا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang, setelah membahas sifat-sifat Allah, kita akan membahas tentang informasi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah Allah mengutusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa alim barakatihi. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Tuhan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Kepada siapa diutusnya? Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka, pada jami'il khalqi. Sekali lagi, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Manusia, jin, malaikat, setan, langit, bumi, gunung, lautan, hewan, dan lain sebagainya. Menunjukkan kepada lihidayatim, untuk memberikan hidayah, membawa hidayah kepada seluruh makhluk. Hidayah kemana? Petunjuk kemana? Ila tariqil haqi, petunjuk menuju jalan yang benar. Satu itu. Yang kedua, fungsi daripada kerasulan adalah walitakmili ma'asyihim, untuk menyempurnakan kehidupan makhluk tersebut. Umuri dunyahum, maksudnya adalah segala urusan dunia makhluk itu agar sempurna. Wa ma'adihim, dan juga untuk menyempurnakan tempat kembali para makhluk itu sendiri, yaitu di akhiratihim, maksudnya adalah alam akhirat mereka, di akhirat. Bahwa dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubashirun wa mundhirun wa mubinun lin nasi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ada membawa kabar gembira dan peringatan dan penjelasan linnasi, kepada manusia. Menjelaskan apa? Ma yahtajuna ilaihi, yaitu menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Fi umurid dunya, fi umurid dini wa dunya, dalam urusan agama dan dunia. Wa hikmatul bi'tsati, dan adapun hikmah diutusnya Rasul, yaitu iqamatu hujjatihi ta'ala ala khalqihi, yaitu untuk menegakkan hujjah Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Argumen, jadi untuk menyampaikan argumentasi Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya yang enggak mau menyembah Allah. Karena manusia akan berkata, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika. Dan seandainya kalau kami hancurkan mereka, para makhluk tersebut, dengan siksaan sebelum turunnya Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran belum diturunkan lalu Allah menyiksanya, pasti manusia akan berargumen, Rabbana lau arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika. Jangan sampai nanti di akhirat saya tidak taat kepada Allah karena belum ada Rasul. Saya nggak taat kepada Allah karena belum diberikan petunjuk. Nah, tidak bisa. Karena Rasul sudah diutus kepada kita semuanya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
Seandainya kalau ada Rasul, saya akan mengikuti petunjukmu ya Allah. Aku akan mengikuti perintahmu ya Allah. Nah sekarang sudah ada Rasul, itu sudah ada Al-Qur'annya, petunjuknya sudah diturunkan, wahyu sudah diturunkan. Nah, tapi masih banyak saja yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Nasihul Ibad ada beberapa argumen dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah. Misalkan ada orang yang tidak mau ibadah kepada Allah karena sibuk menguruskan rakyat atau sibuk mengurus anak buahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berargumen, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Beliau seorang raja, banyak urusannya dan tinggi juga derajatnya di dunia ini sebagai raja, kekayaannya juga banyak. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya, hartanya, kerajaannya, kekayaannya tidak menghalangi Nabi Sulaiman untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi orang yang miskin, kenapa kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena aku sibuk mencari kehidupan dunia ini, mencari makan, mencari minum, pakaian dan sebagainya, sehingga saya tidak sempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berargumen, bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa adalah nabi termiskin, tapi Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berargumen lagi orang yang sakit, saya tidak menyembah kepada Allah karena saya seumur hidup sakit, sehingga tidak punya daya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berargumen, bagaimana dengan Nabi Yunus? Itu nabi yang seumur hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sepanjang hidupnya gitu ya. Diuji oleh Subhanahu wa taala, tapi nabi itu tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Rasul dan setelah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahu, dan Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayqawahu, maksudnya Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizati, dengan berbagai macam mukjizat al-zahirati yang nampak. Al-ghalibati, maksudnya yang mengalahkan, ala man aradoha, bagi orang yang melawan atau menentang mukjizat dari Allah, yang bagi orang yang menentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'jizatu, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Fal mu'jizatu, adapun yang dimaksud dengan mukjizat yaitu amrun dhahara ala khilafil adati, yaitu suatu kejadian yang nampak nyata tapi bertentangan dengan kebiasaan. Ala yadi nabiyyin aw rasulin, yang diberikan kepada yang sebagai penguat nabi dan rasul, ba'da bitsatihi, setelah Nabi dan Rasul tersebut diutus, di waktu dakwah nubuwati wa risalati, ketika Nabi Muhammad dakwah kenabian dan risalah kerasulan. Seperti apa contohnya mukjizat tersebut? Ka ihya imayitin, seperti menghidupkan yang sudah mati, wa i'dami jabal, dan juga menghilangkan gunung, wan pijaril ma'i, dan juga memancarkan air, min bainil asabi, di antara jari jemarinya. Amma law dhahara al-amru fi yadi ghairi nabi, dan adapun ada kejadian yang nampak tapi bukan dilakukan oleh Rasul dan Nabi, itu fa in kana walian, maka apabila orang tersebut adalah wali, bahwa karomatun, maka disebut karomah. Jadi sesuatu yang keluar dari adat, khawariqul adat, yang terjadi kepada selain Rasul, misalkan apabila kepada wali, disebut dengan karomah. Kama fi sayyidatina Maryam, sebagaimana terjadi kepada Siti Maryam. Nah, Siti Maryam bukan nabi tapi waliyah. Faqad kanat fi kafati Zakaria, bahwa Siti Maryam itu ada dalam tanggung jawab pengurusan Nabi Zakaria alaihissalam. Wa kana la yadkhulu 'alaiha ahadun ghairuhu, dan tidak ada yang mendatangi Siti Maryam satupun selain Nabi Zakaria. Nabi Siti Maryam disebut di mihrab masjid di atas gitu ya. Tidak ada yang pernah masuk ke tempat itu kecuali Nabi Zakaria. Wa kana idza kharaja min indaha, ketika Nabi Zakaria keluar dari Siti Maryam, aglaqa, maka Nabi Zakaria mengunci pintu alaiha, yang untuk menutupi tempat Siti Maryam, sab'at abwab, sebanyak 7 pintu. Jadi pintu menuju Siti Maryam, tempat khawatir Siti Maryam itu 7 pintu dikunci oleh Nabi Zakaria. Tidak ada pernah yang masuk ke dalamnya, kecuali Nabi Zakaria.
Wa idza dakhala 'alaiha ketika Nabi Zakaria datang mengunjungi Siti Maryam, wajada ingdaha faqihatasy syita. Gitu. Maka Nabi Zakaria menemukan buah-buahan musim dingin yang ada di musim panas. Wa faqihatasy syaifi fisyita'i dan buah-buahan musim panas yang ada di musim dingin. Itu juga keluar biasaan. Biasanya buah ini adanya di musim panas, tapi di musim dingin ada. Biasanya buah ini panennya di musim dingin, tapi di musim panas ada. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Siti Maryam, di Siti Maryam itu banyak buah-buahan yang sangat aneh dalam pengertian tidak sesuai dengan musimnya. Kata aja maka kaget itu Nabi Zakaria min dzalika terhadap kejadian tersebut. Wasa'ala sehingga Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam antariki wusuli dzalika rizki tentang sampainya rizki tersebut ilahi kepada Siti Maryam. Fi ghairi awanihi tanpa ada musim yang jelas, bukan musim panen, ya bukan pada musimnya gitu. Fi ghairi awanihi bukan pada musimnya. Serta ma'a anal abwaba mughlaqatun. Serta pintu-pintu yang 7 itu semuanya dikunci. Wa ma'a anal harasa bi ghurfatiha muhdiqatun. Serta para penjaga juga berkeliling di tempat dekat kamarnya Siti Maryam. Sudah 7 pintu dikunci, sudah dikelilingi oleh para penjaga, dan juga buahnya bukan pada musimnya. Ya kaget Nabi Zakaria tentang kejadian tersebut. Fa'ajabathu maka Siti Maryam menjawab kepada pertanyaan Nabi Zakaria. Bi'anahu maka sesungguhnya rizki itu datang kepada saya, kata Siti Maryam, min intilah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin tafadulan min ghairi takdirin. Bahwa rezeki tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa diduga-duga sebagai melebihkan dan tanpa mengurangi sedikit pun. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti datang rezeki tersebut. Itu karomah keluar biasaan yang terjadi kepada selain Nabi. Tapi terjadi kepada wali disebut dengan karomah. Dan juga seperti terjadi kepada Sayyidah Fatimah wa qama fi Sayyidatina Fatimah, dan sebagaimana karomah tersebut terjadi kepada Sayyidah Fatimah, bukan nabi tapi putri nabi. Fa inha ahdat li abiha sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Siti Fatimah mau menghadiahkan sesuatu kepada bapaknya yaitu Nabi Muhammad SAW, rogi payani 2 potong roti, wabid atalahmin dan juga 1 potong daging. Pitabakin mugto dalam wadah yang tertutup. Setelah sampai kepada Nabi, paroda maka mengembalikan sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW hamilat tabak, wadah tersebut dalam keadaan kosong, washabihi dan yang lainnya, ila baitiha dikembalikan kepada Siti Fatimah dalam keadaan kosong itu ketika dikembalikan itu. Walamma jalasa sallallahu alaihi wasallam maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk wastaqarra majlisahu dan sudah diam di tempat duduknya Nabi fi baitiha di rumahnya Siti Fatimah, qala maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halumi ya bunaya, tolong kesinikan wadah yang kosong tadi, yang tertutup itu, wadah kosong yang tertutup. Maka sahabat maka membuka itu Siti Fatimah antabakin dari wadah tersebut. Faidzan maka ketika dibuka kaget huwa mamluun khubzan. Maka di dalamnya dipenuhi dengan roti walaman dan daging. Faqala maka bersabda Nabi Muhammad SAW, berkata Nabi Muhammad SAW laha kepada Sayyidah Fatimah, anna laki hadza, wahai Fatimah, ini daging dan roti berasal dari mana? Kamu punya dari mana roti? Qalat maka Sayyidah Fatimah menjawab, huwa min indillahi, rezeki tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa diduga-duga. Tanpa diperkirakan datangnya dari mana. Ya pasti dari Allah. Orangnya yang nggak bisa menduga-duga dari mana. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti selama kita hidup di dunia Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita mati maka sempurna sudah rezeki dunia kita.
Ketika Fatimah sudah menjawab seperti itu, faqala salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahilladzi ja'alaki syabihatan bi sayyidati nisa'i bani Israel. Segala puji Allah yang telah menjadikanmu menyerupai sayyidah perempuan Bani Israel, itu menyerupai Siti Maryam. Tuh. Summa jama'at, terus Nabi Muhammad SAW mengumpulkan alian kepada Sayyidina Ali wal Hasan wal Husain, dan kepada Hasan Husain wa jami' ahli baitihi, dan seluruh ahli baitnya. Alama fi dzalika tabak, untuk menikmati apa yang ada di dalam wadah makanan tersebut. Kalau maka mereka semuanya makan hatta syabu, sehingga mereka semuanya kenyang. Saking kenyangnya, wabakia, dan tersisa apa atau amu makanan yang lainnya, pau saat maka membagikan itu Sayyidah Fatimah bihi, terhadap sisa makanan tersebut, ala jironihi, kepada tetangganya. Tentu bukan sisa dimakan, tapi sisa yang tidak termakan, bukan sisa bekas makan. Satu itu tentang karomah, keluar biasaan yang terjadi kepada selain Nabi, tapi jadinya kepada wali seperti karomah. Yang kedua, yang ketiga, kalau kepada Nabi mukjizat, kepada wali namanya karamah. Bagaimana kepada orang awam muslimin? Wa in kanal amru min awamin muslimin, apabila kejadian tersebut terjadi kepada orang-orang muslim yang awam, takhlison, untuk sebagai penyelamat lahum, bagi orang muslim tersebut, minal mihani, dari mara bahaya, wal makarih, dan sesuatu atau hal yang dibenci. Bahwa maunatun, maka disebut dengan maunah. Keluar biasaan yang terjadi kepada seorang muslim, orang-orang biasa, dia selamat dari celaka, dia selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu merupakan maunah atau inayatullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maunah. Yang keempat, wa in kana min fasikin, apabila kejadian yang luar biasa tersebut terjadi kepada orang fasik, fa in kanat ala tibaki muradihim, apabila sesuai dengan keinginannya, bahwa istidrajun, maka itu disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah tipu daya Allah Subhanahu wa taala kepada orang fasik. Cek urang teh mah disungkun bahasa kita. Wa illa, dan apabila tidak sesuai dengan keinginannya, bahwa ihanatun, maka itu merupakan bentuk penghinaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fi Musailimata bikastilami, seperti kejadian si Musailimah al-Mukadzab tersebut yang ngaku-ngaku jadi nabi. Dia ingin memperlihatkan kesaktiannya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipenuhi gitu, keinginannya itu. Kalau dipenuhi keinginan orang fasik, itu disebut dengan istidraj, tapi kalau tidak dipenuhi disebut ihana. Jadi ada beberapa kejadian karomah kepada nabi, mukjizat kepada nabi, karomah kepada wali, maunah kepada awam muslimin, istidraj kepada orang fasik, ihana kepada orang fasik juga, tapi tidak sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai keinginan itu kepada orang fasik, istidraj tadi. Fa innahu, sesungguhnya itu si Musailimah al-Mukadzab itu mendoakan lil a'waro, kepada orang yang buta matanya. Antasiro, supaya jadi apa ainuhu al-awra, mata yang buta tersebut sahihatan, menjadi bisa melihat kembali. Tapi apa yang terjadi? Fasarat ainuhu as-sahihatu awra'a. Tapi mata yang sehat malah jadi buta. Nah, itu menghinakan langsung. Jadi tadinya mendoakan untuk bisa melihat yang buta tersebut, yang satunya itu. Jadi si Musailimah al-Mukadzab itu ingin mengobati ada satu orang yang buta matanya, butanya cuma satu, didoakan oleh oleh si Musailimah. Maka ketika didoakan malah jadi buta dua-duanya. Itu juga ihanah, penghinaan langsung di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua yang bukan si Musailimah itu, jadi wabasoko, meludah itu si Musailimah pibirin, ke dalam satu sumur, itazdadi halawati ma'iha, agar bertambah manis air sumur tersebut. Nah, ketika si Musailimah meludahi sumur tersebut, pasor milhan ujajan. Nah, ketika diludahi sumur tersebut bukan manis, malah menjadi asin, bahkan mendekati pahit. Ujajan itu sangat pahit. Kejadian yang kedua, penghinaan yang kedua. Yang ketiga, wa masalah rosi yatim fasoro akro, mengusap kepala anak yatim. Tadinya menunjukkan kasih sayang, tapi apa yang terjadi ketika diusap oleh si Musailimah,
si rambut si anak kita yang sebut malah menjadi rontok. Itu. Nah, itulah ihanah, penghinaan. Wa hadza muakidun li takdzibihi, kejadian ini sebagai penguat dustanya si Musailimah gitu. Dzakara dzalika kullahu asy-syekh al-Luqani fi Umdatil Murid gitu. Kejadian ini cerita ini dituturkan oleh Syekh Al-Luqan dalam kitab Umdatil Murid. Gitu. Selanjutnya tugas Rasul, sifat Rasul. Wa annahu alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, jujur, fi jami'i ma akhbara bihi, benar. Sesungguhnya Rasul itu benar dalam segala berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala minasyirati, anillah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayane minasyirati, diantaranya seperti adanya syiratil mustaqim di akhirat. Jadi kalau kita iman kepada Nabi Muhammad SAW juga mengimani, membenarkan apa yang diberitakan atau berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti salah satunya minasyirati, berita tentang adanya siratil mustaqim. Qala Nasru bin Muhammad As-Samarqandi, Syekh Samarqandi dalam Kitabul Ghafilin berkata, ada sebuah hadis yang diterima dari An bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaridun nasu jami'an as-sirata wa wuruduhum qiyamuhum haulan nar. Bahwasanya seluruh manusia akan mendatangi sirat atau jembatan, sirat mustaqim kalau bahasa kita. Mereka semuanya datang dan berdiri di sekitaran neraka jahanam. Summa yamuruna ala sirati bi amalihim, terus manusia itu seluruhnya, ya termasuk dengan jin ya. Sumayamurun ala sirati bi amalihim, seluruhnya manusia tersebut akan melewati siratil mustaqim hatta Nabi Muhammad SAW bi amalihim, berdasarkan pertimbangan amal manusia itu sendiri. Wa minhum man yamurru mithlal barqi, di antara orang yang melewati siratul mustaqim itu ada yang melewat seperti secepat kilat. Wa minhum man yamurru mithlar rihi, dan di antara lagi ada orang yang melewati siratul mustaqim itu secepat angin. Wa minhum yamuru mithal tayr, dan ada juga orang-orang itu melewati siratal mustaqim itu seperti burung terbang, yaitu wa minhum yamuru mithla ajwadil khayli, dan ada juga di antara mereka itu yang melewati siratal mustaqim itu seperti kuda yang berlari, kuda yang terbaik ya, ajwadil khayl, kuda yang terbaik. Jadi ada yang melewati siratal mustaqim itu larinya seperti kuda yang terbaik. Wa minhum man yamuru ka ajwadil ibil, dan di antara mereka juga, di antara manusia ada yang melewati siratal mustaqim, ada yang jalannya seperti unta yang terbaik. Wa minhum man yamuru ka adwir rijli, seperti orang yang lari dengan kaki, lari kencang gitu. Hatta in akhirahum rajulun yamuru ala modi ibhamai qadamehi payatakapa'a bihi asyirat ay payuk libahu. Ada yang berjalan dengan kedua kakinya atau kedua jempol kakinya, sehingga si jembatan tersebut membalikan atau menggelincirkan kedua kakinya dan masuk ke dalam neraka. Bagaimana kondisi sirat? Sifatan sirat itu wasiratu hadun muslikun ka hadis syaibi. Jembatan siratal mustaqim itu tajam, muslikun udah tajam juga, muslikun itu licin, ka hadis syaibi seperti tajamnya pedang. Alaihasakun hakasil qatad, dan di jahanam tersebut di atasnya terdapat duri seperti pohon-pohon yang berduri. Wa ala hafaihi malaikatun ma'ahum kalalibun, dan kiri kanan sirat itu ada malaikat yang memegang pengait lagi itu, yang terbuat dari api neraka, minari api neraka, yahtopuna bihanas, untuk menjaga dengan pengait tersebut dari manusia.
Ada juga di antara mereka yang selamat. Amin baini marinajin. Dan di antara mereka juga ada yang selamat, ada juga yang terkoyak dengan pecut tersebut, dan ada juga tapi selamat, terkoyak tapi selamat, ada juga yang tersungkur makdusin pinar, ada juga yang ya tersungkur yang jatuh ke dalam api neraka ada. Ketika ada orang-orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim tersebut, ada yang jatuh, maka wal malaikatu yaquluna, mereka itu para malaikat berkata, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ya. Jadi para malaikat juga ketika menjalankan tugasnya ya berharap seluruh manusia bisa selamat dari Siratal Mustaqim tersebut, tapi kenyataannya memang harus ada yang masuk ke neraka karena itu sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sirat. Jadi adanya Siratal Mustaqim meskipun kita tidak mengetahui keberadaannya, tapi kita mesti meyakini keberadaannya. Tuh. Dan pasti akan terjadinya satu sirat, dan itu karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya wal mizani, dan adanya timbangan, walahu lisanun wa kafatani, bahwasanya mizan tersebut memiliki petunjuk dan dua piringan, ada tulisan-tulisan dan ada piringan. Wasifatuhu, dan adapun sifat mizan tersebut fil azmi, dalam ukuran besarnya, yaitu mislu tibakis samawati wal ardi, seperti hamparan langit dan bumi. Satu piringannya itu sebesar hamparan langit dan bumi. Tuzanu fihi al-a'malu fi suratin hasanatin fi kafatin nuri, dan akan dilemparkan ke dalam piringan tersebut. Kelewat. Tuzanu fihi al-amalu bi qudratillah, akan ditimbang di dalam mizan tersebut, piringan tersebut apa? Al-a'malu, berbagai macam amal manusia, bi qudratillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sanhu yawmidin mathaqilu dzarri wal khardali tahqiqan li tamamil adli, dan akan dilempar pada waktu itu sekecil apapun amaliyah, apa sekecil biji atom atau sekecil biji sawi, sebagai tahqiqan, kebenaran li tamamil adli, tentang kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah, barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan menemukan balasannya. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia juga akan menemukan balasannya. Ini litimamil adli, untuk menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Litamamil adli gitu. Pada waktu itu watutrahu fihi sohaibul hasanati bisuratin hasanatin fi kafatin nuri, dan akan dilemparkan ke dalam piringan mizan tersebut itu catatan-catatan kebaikan dalam bentuk kebaikan, fi kafatin nuri, dalam piringan yang bercahaya kalau amalnya baik itu. Fayathqulu biha al-mizan, maka mizan tersebut akan berat dengan catatan amal tersebut, ala qadri darajatiha, sesuai dengan ukuran kadar amal tersebut, indallahi, menurut Allah Subhanahu wa taala, bifadlillahi ta'ala, tentu dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga watutrahu sohaibus sayyiati, akan dilemparkan catatan-catatan amaliyah yang buruk, fi kafatidul mati, ke dalam piringan yang gelap. Yakhifu biha al-mizan bi'adlillah, dan timbangannya akan menjadi ringan, dari pengertian amal baiknya menjadi ringan, banyaknya amal buruk, dan di sana pasti akan jatuh ke neraka. Itu juga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa dzalika Al-Ghazali fi risalatihi, hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam risalahnya. Selain daripada mizan, juga Nabi Muhammad menceritakan adanya telaga, wal haudi, dan telaga haudi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashrabu minhu al-mu'minuna qabla dukhulil jannah. Orang-orang mukmin akan minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Wa ba'da jawazis sirat, dan setelah melewati siratil mustaqim.
Man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang meminum dari telaga Nabi hanya satu minuman, la yadma'u ba'daha abadan. Dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa meminumnya. Arduhu adapun lebarnya telaga tersebut, luas telaga tersebut, yaitu masih rotu syahrin. Kalau di dunia itu diumpamakan perjalanan 1 bulan kalau jalan kaki. Jadi luas telaga tersebut. Ya, kira-kira berapa kilo itu luas telaga. Ma'uhu adapun airnya telaga Nabi itu asyaddu bayadun, sangat putih sekali, min labanin lebih putih daripada susu, wa ahla minal asali dan lebih manis daripada madu. Haulahu abariku, dan di sekitar telaga tersebut ada kendi-kendi. Jumlahnya ada dan nuju misamai sebanyak bilangan bintang di langit. Ada kendi-kendi kecil sebanyak bintang-bintang di langit. Bihi mizabani, dan di telaga tersebut ada 2 gayung yusobani yang mengalirkan atau yang mengucurkan air minal kautsari dari telaga kautsar. Apa dzalika Al-Ghazali, hal ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wa ghairi dzalika dan lain sebagainya, bukan maksudnya adalah selain daripada sirat, mizan dan haud. Nabi Muhammad juga menjelaskan tentang urusan-urusan akhirat, min umuril akhirah, menjelaskan urusan-urusan akhirat. Seperti apa? Kal hisabi, seperti adanya hisaban, wa syafaati, dan adanya syafaat. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad memiliki 11 syafaat. Di antaranya, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'atu. Bahwa Nabi Muhammad SAW di hari kiamat memiliki beberapa syafaat. Al-ula, yang pertama, asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang sangat besar sekali fil fadli, dalam memberi keputusan. Fil fasli baina ahlil mauqif, yang memberikan keputusan kepada ahlil mauqif, yaitu orang-orang yang ada di tempat penantian. Itu diberikan kepada orang-orang yang menanti syafaatul uzma, yang layak menurut Nabi. Yang kedua, asaniyatu fiman istahaqqa dukhulan nari fala yadkhuluha. Yang kedua, syafaat diberikan kepada orang yang berhak masuk ke neraka sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Yang ketiga, satu syafaat yang ketiga itu fiman, bagi orang dakhalan nar, yang sudah masuk ke dalam neraka, fayakhrujuna minha, lalu mereka keluar dari neraka, itu juga masih syafaat dari Nabi Muhammad. Ar-rabi'atu, yang keempatnya, syafaat fi jama'atin, untuk golongan yadkhulunal jannata, yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisaban. Nah, ini untuk orang-orang, ada juga orang-orang yang masuk ke surga tanpa dihisab dulu, tanpa dimizan dulu, gitu kan. Nah, itu syafaat yang Nabi Muhammad berikan juga. Masuk ke surga tanpa hisaban, langsung masuk VIP, PPIP kalau seperti itu. Al-khamisatu, syafaat yang kelima, pirab darajatil jannati, yaitu untuk meninggikan derajat di surga juga ada. Nah, untuk naik level, misalkan di mana tempatnya, silakan. Itu diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. As-sadisatu, yang keenamnya, piman mata bil Madinah. Syafaat Nabi itu diberikan kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Tentunya adalah orang di sini adalah umat Islam yang meninggal di kota Madinah. Ini orang-orang yang meninggal di kota Madinah akan mendapatkan syafaat dari Nabi. As-sabi'atu, yang ketujuhnya, syafaat Nabi Muhammad diberikan fi takhfifil azabi an ammihi Abi Thalib, yaitu untuk meringankan siksaan pamannya, yaitu Abi Thalib. Itu. As-saminatu, yang ke-8, fi man shalla alaihi salatu wassalam. Ya, syafaat yang ke-8 diberikan kepada orang yang senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga motivasi kepada kita agar kita senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. At-tasi'atu, yang ke-9-nya, piman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu fayadkhulul jannata. Syafaat diberikan kepada orang yang amal baik dan buruknya seimbang, sehingga oleh Nabi Muhammad disyafaati agar masuk ke surga. Diberikan syafaat agar masuk ke surga. Wahlil a'rab, dan bagi orang yang berada di dinding surga dan neraka. Ke surga tidak, ke neraka tidak, gitu. Oleh Nabi Muhammad diberikan syafaat, yadkhulunal jannata bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam,
mereka akan dimasukkan ke dalam surga melalui syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-10, syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah bidukhuli ummatihi al-jannata qoblal umami, yaitu umat Nabi Muhammad masuk ke surga sebelum umat-umat yang lainnya. Meskipun umat akhir zaman, tapi duluan masuk surganya. Gitu. Al-hadiyatu asyarah. Al-hadiyatu asyarah, dan yang ke-11-nya syafa'atuhu li ahlil kabair min ummati, yaitu syafaat Nabi Muhammad yang diberikan kepada umat-umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Artinya keterangan ini memberikan motivasi kepada kita, gitu ya. Kita mesti menghindari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil harus ditobati, dihentikan juga, agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti tenang saja kita melakukan perbuatan dosa besar juga nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasul. Itu kalau mendapatkan, kalau tidak ya ke neraka. Jadi jangan berangan-angan dulu, kita lebih aman dulu sekarang, hindari dosa besar, hentikan dosa kecil, gitu kan. Istighfari. Kadza fi nuzhatil majalis. Keterangan ini dijelaskan, yang demikian dijelaskan dalam kitab Nuzhatil Majalis, gitu. Terakhir, wal barzakhi, dan alam barzah. Apa itu alam barzah? Wa huwa ma baina dunya wal akhirah, yaitu alam yang ada di antara dunia dan akhirat, min waqtil mauti, setelah meninggalnya si orang tersebut, sampai kapan, ilal ba'si, sampai dibangkitkan. Paman mata faqad dakhala fil barzakhi. Barang siapa yang meninggal dunia, pasti dia sudah masuk ke dalam alam barzah. Apa dahu Ar-Ramli, ini dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Wa hadza, dan adapun lafaz barzah ma'tufun diatapkan ala sirati, kepada lafaz ala sirati, yaitu ya barzakhi. Summa bayana, terus menjelaskan musonib dzalika, kepada barzahi tersebut, biqaulihi, dengan ucapan musonib bahwa di alam barzah itu ada apa saja. Min su'alil malakaini, ada pertanyaan dua malaikat munkar wa nakir, yaitu pertanyaan dari dua malaikat munkar nakir. Wa huma muhibani hailani yaqudani al abda fi qabrihi, bahwasanya kedua malaikat tersebut sangat menakutkan, akan menghujani hamba-hamba yang dalam barzah dengan berbagai pertanyaan, fi qabrihi, di kuburannya, sawiya dza ruhin wa jasadin, itu artinya adalah seimbangkan, samakan, sesuaikan jawaban ruh dan jasadmu. Ayas ala nahu, maka kedua malaikat tersebut menanya kepada ahli kubur tersebut, ani tauhidi, tentang tauhid, wa risalati, dan risalah, tentang kerasulan. Dua hal yang ditanyakan oleh dua malaikat itu, yaitu tauhid dan risalah. Wa yaqulani fayasalanihi, gitu. Wa yaqulani, dan kedua-duanya berkata lahu, kepada si hamba yang dalam barzah, man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Wahuma, dan kedua malaikat itu fatanal qabri, keduanya adalah penguji dalam kubur. Wasu'aluhuma awalu fitnatin ba'dal mauti. Adapun pertanyaan dari kedua malaikat tersebut merupakan awal ujian setelah meninggal dunia. Jadi ujian yang pertama setelah mati adalah pertanyaan dari kedua malaikat. Apabila lolos dari sana, insya Allah kesannya lolos. Apa dzalika Al-Ghazali, hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ada apa lagi dalam barzah selain daripada pertanyaan munkar nakir? Wa adzabil qabri wa na'imihi, tentang adanya siksaan kubur dan nikmat kubur. Ala jismi wa ruhi, yang bisa dirasakan oleh jasad dan ruh orang yang kubur tersebut. Kama yasha'ullahu ta'ala, sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dzalika haqqun wa hikmatun wa adlun, bahwa kejadian itu semua merupakan kebenaran, wa hikmatun, dan di dalamnya mengandung hikmah, wa adlun, juga menunjukkan keadilan, kemahadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat kepada Allah sudah, mengimani
kabar-kabar yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sudah. Insya Allah besok kita lanjutkan kepada wa annal qur'ana wa jami'a kutubillah al-manzilati hakun. Nah, kita insya Allah besok lanjutkan kepada bagaimana mengimani kitab-kitab Allah. Masih dalam usuluddin ini. Insya Allah besok selesaikan usuluddin masuk ke dalam fikihnya. Fikihnya yang pertama membahas tentang furudul wudu sitatun. Sebagai tambahan hikmatun nubuwah. Hikmatun nubuwah di dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuhu itu dijelaskan satu bahwasanya tugas pertama Nabi Muhammad SAW di dunia ini adalah irsyadul khalqi ilal khaliq, yaitu memberikan petunjuk kepada makhluk untuk mengenal khaliq, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, tugas Nabi itu adalah menyampaikan tata cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad bertugas juga menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tentang had, tentang kisos dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad juga mengajarkan bagaimana cara bermuamalah yang dibenarkan oleh syariat. Dan yang kelima, Nabi Muhammad mengajarkan akhlakul karimah. Sekali lagi, yang pertama sekali yaitu Nabi Muhammad mengajak memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengenal Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, irsyadul khalqi ilal khaliq, memberikan petunjuk kepada makhluk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuhu. Baik teman-teman sekalian, untuk saat ini cukupkan dulu sekian. Wallahu a'lam bishawab wal khata'. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.